Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Fikih Muyassar ini, ya, yang dipengantari oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, ini panduan praktis fikih dan hukum, dan kita sudah lewati bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Sekarang kita masuki bab yang ke-6 tentang mengusap dua khuf, ya, sorban dan perban atau hip, ya, yang misalnya dia orang lagi di hip atau sedang ada masalah di kedua tempat wudhunya. Khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan apa yang semisalnya. Bentuk jamaknya adalah hifaf. Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lainnya hukumnya disamakan dengan khuffain atau dua khuf. Jadi kalau wudu ya diusap, ya, tetap, ya, karena dia nempel misalnya di kaki misalnya gitu, ya. Bab ini juga terdiri dari beberapa bagian, ya. Bagian yang pertama yaitu hukum mengusap dua khuf, dan tentu saja dalilnya mengusap dua khuf itu boleh berdasarkan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Ia adalah rukhsah, ya, atau keringanan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, juga untuk menepis kesulitan dan kesengsaraan dari mereka. Sunnah dan ijma menetapkan pembolehannya. Dalam as-sunnah banyak hadis-hadis sahih diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak yang meriwayatkan, ya. Kalau muttafaqun alaihi itu Bukhari Muslim, ya, yang menetapkan kesabitannya dari Nabi SAW berupa perbuatan dan perintah beliau untuk mengusapnya serta pemberian rukhsah padanya. Jadi hadisnya juga ada, ya, atau perintahnya, atau juga contohnya juga ada. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua khuf. Ada 40 hadis dari Nabi SAW yang membahasnya. Maksudnya hatiku tidak ragu sedikit pun mengenai hukum bolehnya. Jadi Imam Ahmad mengatakan banyak hadis, ada 40, jadi tidak ada keraguan karena sangat banyaknya hadis, ya, yang banyak meriwayatkan, artinya itu mutawatir. Al Hasan Basri rahimahullah berkata ada 70. Tadi Imam Ahmad ada 40.
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata ada 70 orang sahabat Nabi SAW yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau mengusap 2 khuf. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddoa wa masaha ala khuffai." Aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khuf beliau. Ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 272, hadis sanad diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, sanadnya Al-Bukhari dari Al-Mughirah dalam bab masuk ala al-Hufain, nomornya 203. Kemudian Al-A'mash rahimahullah as-sughra min at-tabi'in, ini seorang tabi'in ya, yang wafat tahun 147 Hijriah, berkata dari Ibrahim An-Nakhai yang wafat tahun 96 Hijriah. Para ulama mengagumi hadis ini karena Islamnya Jarir setelah turunnya surat Al-Maidah, maksudnya ayat tentang wudhu. Ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma. Ya, ijma itu artinya bersepakat, ya, bersepakat disyariatkannya mengusap 2 khuf dalam keadaan mukim dan musafir untuk suatu hajat atau untuk selainnya. Demikian juga boleh mengusap kaos kaki, yaitu apa yang dipakai di kaki selain dari kulit seperti kain dan yang semisalnya. Yang pada zaman sekarang, ya, dinamakan dengan kaos kaki karena ia sama seperti khuf, yaitu dalam hal kebutuhan kaki terhadapnya. Alasan khuf, ya, pada keduanya sama. Saat ini ia lebih banyak dipakai daripada khuf, maka boleh mengusapnya bila ia menutup 2 kaki, ya. 2 kaki itu dari mata kaki ke telapak, ya. Ya, kaos kaki yang untuk apa tuh ya, bukan kaos kaki biasa ya. Kaos kaki biasa juga boleh, ada kaos kaki yang memang untuk mengencangkan seperti apa namanya itu, karet, ya. Jadi untuk menahan apa istilahnya kalau ada yang patah atau keseleo gitu, apa itu namanya, terkilir. Boleh pakai kaos kaki yang sempit seperti itu. Nah, itu kalau dia batal wudhu harus diwuduin, diusap aja, itu nggak perlu dibasahin, diusap sama dengan seperti mengusap kepala pada saat wudhu. Itu bagian yang pertama, ya. Bagian yang kedua, syarat-syarat mengusap 2 khuf dan sesuatu yang menduduki fungsinya. Itu ada beberapa. Yang pertama itu memakai keduanya dalam keadaan suci berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah. Dia berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safari fa'ah wa itu li'anzi'a khuffah. Wa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Artinya, aku pernah bersama Nabi SAW dalam satu safar, lalu aku menunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau.
Maka beliau bersabda, biarkan keduanya, karena sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap keduanya. Ya, dalil muttafaqun alaihi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nomornya 206 dan Muslim 274. Itu syarat yang pertama. Ya, syarat yang kedua, menutupi bagian wajah, menutupi bagian wajib, yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Maka bila sebagian dari 4 yang wajib dibasuh tersebut tampak, maka mengusapnya tidak sah. Saya ulangin ya. Keduanya menutupi bagian wajib, yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh itu tangan, ya, muka, yang kedua ya muka, tangan, terus yang ketiga mengusap kepala, yang keempat mata kaki sampai ke telapak, gitu ya. Yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Maka bila di sebagian dari tempat yang wajib dibasuh tersebut tampak, maka mengusapnya tidak sah. Jadi kalau yang wajib ya tidak sah ya, kalau nggak dibuka. Ini syarat ya, syarat daripada mengusap 2 khuf. Ya, coba saya lebih perjelas ya. Yang kedua itu menutupi bagian yang wajib. Bagian wajib itu yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Maka bila sebagian dari tempat yang wajib dibasuh tersebut tampak, maka mengusapnya tidak sah. Jadi harus dibuka ya, tetap. Yang ketiga syaratnya itu kedua khuf statusnya mubah, maka tidak sah mengusap khuf hasil rampas, hasil merampas ya, mencuri ya, milik orang lain, atau mencuri atau khuf dari sutra bagi laki-laki karena memakainya adalah kemaksiatan, sehingga keringanan tidak boleh diperbolehkan disebabkan kemaksiatan itu. Ya. Khufnya dari sutra, karena pakai sutra juga tidak boleh ya. Haram hukum bagi laki-laki. Yang keempat syaratnya bahan 2 khuf suci, maka tidak sah mengusap khuf yang terbuat dari bahan najis seperti kulit keledai. Yang kelima, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i. Untuk mukim 1 hari 1 malam, dan untuk musafir adalah 3 hari 3 malam. Inilah 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi SAW dan kaidah-kaidah umum untuk syarat sahnya mengusap 2 khuf. Ia patut diperhatikan saat seseorang hendak melakukannya. Ya. Jadi pertama, khuf tersebut harus suci. Kedua, khuf tersebut kalau dipakai di tempat yang wajib itu tetap harus dibuka. Ya. Bagian yang ketiga, tadi yang kedua syarat, ya, yang ketiga sekarang sifat dan tata cara mengusap 2 khuf. Bagian khuf yang disyariatkan untuk diusap adalah punggung khuf. Ya, bagian atasnya ya, bagian atasnya. Tuh. Dan yang wajib dalam hal mengusap ini adalah segala sesuatu yang dicakup pada nama mengusap. Cara mengusapnya adalah dengan mengusap mayoritas bagian atas khuf berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tata cara mengusap khuf atau 2 khuf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau berwudu. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu alal khufain ala zahiri hima
Aku melihat Rasulullah SAW mengusap dua khufnya, yaitu bagian atas kedua khufnya. Ya, paham ya? Tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumit, dan tidak disunahkan mengusap bagian bawah khuf dan tumit. Berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu anhuma, laukana ya, wal kana dinu birra yilakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khufai. Seandainya agama itu berdasarkan akal, niscaya bagian bawah khuf lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Misalnya seperti di kaki ya, atau di bagian atas lah ya. Kalau yang wajib kan memang harus dibuka ya. Itu tadi, itu di poin yang ke syarat tadi ya. Tapi kalau misalnya di tempat yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah ya atasnya saja. Seperti kita pakai sepatu waktu perang ya, zaman Nabi itu cuma atasnya saja, bawahnya nggak perlu. Tuh. Sama dengan kaos kaki seperti itu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 162, Al-Baihaqi bab 1 halaman 292, disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Khabir halaman 160 bab 1 ya. Rahmati Allah. Seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas sekaligus bagian bawahnya, maka sah, namun makruh hukumnya. Ya. Bagian yang keempat, jangka waktu mengusap. Jangka waktu mengusap bagi orang yang mukmin dan musafir yang safarnya belum membolehkannya untuk mengqashar sholat adalah 1 hari atau 1 malam. Sedangkan jangka waktu yang mengusap untuk musafir yang safar membolehkannya untuk mengqashar sholat adalah 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walaya liyu ya, walaya liyahunna lil musafir wa yauman wailatan lil mukim. Rasulullah SAW menetapkan jangka waktu mengusap khuf 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir atau yang safar ya, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim atau tinggal ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bagian yang kelima ya. Tadi syarat, sekarang pembatalnya. Mengusap khuf batal dengan sebab hal-hal berikut ya. Ada kurang lebih 4 ya. Yang pertama itu bila terjadi sesuatu yang mewajibkan, misalnya mandi di junub ya, maka atau mandi misalnya kita ingin mandi gitu ya, maka mengusap khuf batal berdasarkan hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhuma, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna iza kunna safaron alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin walaya liyuhunna illa min janabah.
Benar ya, mandi junub. Nabi SAW biasa memerintahkan kami bila kami musafir agar tidak melepas hub kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim nomor 85. Itu pembatalnya ya. Jadi nggak sah kalau dia cuma di junub tuh ya harus nggak perlu masuk itu mengusap hub, dia harus mandi dan berwudu. Bila yang kedua, bila bagian yang wajib menutupi dengan hub terbuka maka maksudnya bila sebagian kaki terlihat maka batal mengusapnya. Jadi kalau misalnya terbuka atau pakai resleting atau ya ada yang terlihat gitu ya, bagian hal yang itu tetap batal mengusapnya. Jadi tetap dibuka, tetap harus dibasahin semuanya. Yang ketiga, melepaskan hub dari kaki itu membatalkan usapan dan melepas salah satu hub sama dengan melepaskan keduanya menurut pendapat kebanyakan ulama. Nah, ini pendapat ya. Tentu saja kita mengikuti pendapat para ulama yang soleh ya. Yang keempat, habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan karena mengusap dibatasi waktunya oleh syariat dengan masa tertentu. Maka tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis yang menetapkan waktunya. Tadi waktunya 1 hari 1 malam untuk yang mukim, yang safar itu 3 hari 3 malam. Bagian yang ke-6 sekarang. Permulaan masa mengusap. Masa mengusap berawal dari hadas. Setelah memakai hub, misalnya seorang berwudu untuk sholat subuh. Dia memakai 2 hub. Dan setelah matahari terbit dia hadas. Namun beliau berwudu, kemudian dia berwudu sebelum sholat zuhur. Maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi hadas. Sebagian ulama berpendapat permulaannya sejak dia berwudu ya, yaitu sebelum zuhur, yakni semenjak mengusap hub sesudah hadas. Bagian yang ke-7, pada yang ke-6 ya. Karena yang ke-7 mengusap jabirah ya, atau sorban dan kerudung wanita. Jabirah adalah kayu atau yang semisal seperti gif yang diikatkan pada anggota badan yang patah agar kembali menempel dan bersatu seperti sedia kala. Bagian atasnya diusap, demikian juga plester dan perban pada luka. Semua ini diusap di atas dengan syarat ia hanya sebatas kebutuhan. Lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan maka perban yang lebih harus dilepaskan. Boleh mengusapnya dalam kasus hadas, misalnya hadas besar ya, dan hadas kecil. Pokoknya hadas ya, mengusapkannya tidak memiliki batasan waktu tertentu, akan tetapi tetap boleh mengusapnya sampai dilepasnya perban tersebut atau sampai sembuhnya luka yang dibungkus perban tersebut. Dalilnya adalah bahwa mengusap jabirah adalah darurat dan sesuatu yang darurat diukur sesuai dengan keadaannya. Tidak ada beda antara dua hadas itu. Demikian pula boleh mengusap sorban atau serban ya, yaitu kain yang menutupi dan melingkar di atas kepala. Dalilnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala ima matihi wa alan nasiyati wal khufain.
bahwa Nabi SAW mengusap sebagian atas serban beliau, ya, ubun-ubun dan khuf beliau. Diriwayatkan oleh Muslim, nomornya 274 tadi ya. Udah ya. Kemudian juga hadis yang berikut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffaini wal khimar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dua khuf beliau dan menutup kepala, yakni serban tadi ya. Ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 275. Saudara yang dirahmati Allah, hal itu lebih utama. Adapun kerudung kepala wanita, yaitu yang digunakan untuk menutupi kepalanya, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya, kecuali bila ada kesulitan dalam melepaskannya atau karena ada sakit pada kepalanya, lalu yang semisalnya ya dengannya. Seandainya kepala dilumuri dengan hina atau kaca berwarna rambut atau yang sepertinya, maka boleh mengusap kepala dengannya adanya hina tersebut berdasarkan perbuatan Nabi SAW secara umum di dalam bersuci untuk kepala, terdapat kemudahan dan keringanan bagi umatnya. Jadi kalau kerudung boleh juga ya, kalau misalnya ada masalah, ada sebab, usap aja seperti itu ya. Itu tadi bab yang ke-6 ya, tentang mengusap khuf, dua khuf. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Sekarang masuk bab ke-7. Ya. Bab ke-7 itu adalah hukum-hukum mandi. Ya, kita lanjutkan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama, makna mandi, hukum dan dalilnya. 1. Secara bahasa, mandi adalah bentuk masdar, ya. Al-ghuslu dari ghasala. Jadi ghasala as-say'a yaghsiluhu ghaslan wa ghusla, yaitu membasuh seluruh tubuh secara sempurna, mandi ya. Secara syar'i, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, hukum mandi. Hukumnya wajib bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti junub tadi kan wajib hukumnya ya. Dalilnya, wa in kuntum junuban fattoharu, Al-Maidah ayat 6. Dan ini sudah kita bahas ya di sebelumnya tentang wudu. Dan jika kalian junub, maka bersucilah atau mandilah, artinya tadi ya. Wa in kuntum junuban fattoharu. Hadis-hadis yang menjelaskan tata cara mandi dari beberapa sahabat yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW menunjukkan bahwa ia wajib sebagian darinya akan hadir insya Allah. Ya. Jadi bukan di bab ini, bab yang lain ya. Yang ketiga, penyebab yang mewajibkan mandi, wajib mandi karena salah satu penyebab berikut. 1. Ya.
keluarnya air mani dari tempat keluarnya dengan syarat keluarnya mani memancar diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki dan wanita berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Al-Maidah ayat 6 ya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, kepada Ali, iza padohtal ma'a faghtasil, bila kamu memancarkan air atau keluar mani maka mandilah. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 206, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 125. Selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyariatkan dalam kenikmatan. Karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang tidak merasakan, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau ditanya, hal halal mar'ati ghuslun izah talamat, qala na'am iza ra'aitil ma, apakah wanita harus mandi bila dia bermimpi? Nabi menjawab, ya, bila dia melihat air mani. Ya, diriwayatkan oleh Muslim nomor 313. Selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyariatkan dalam adanya kenikmatan, karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang tidak merasakannya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau ditanya tadi ya, hal alal mar'ati guslun izah talamat, kata Nabi, qala na'am iza ra'aitil ma, apakah wanita harus mandi bila dia bermimpi? Nabi menjawab, ya, bila dia melihat air mani, bila ada air maninya ya, kelihatan ya. Semua ini sudah disepakati atau ijma para ulama. Kemudian yang kedua, maksudnya kepala kemaluan laki-laki seluruhnya atau sebagiannya ke dalam ya, masuknya kepala kemaluan laki-laki seluruhnya atau sebagiannya ke dalam kemaluan wanita, sekalipun tidak terjadi keluarnya mani, dengan tanpa ada kalian penghalang, berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya. Bila suami duduk di antara 4 cabangnya istri dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istrinya, maka mandi telah wajib. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 349. Akan tetapi tidak wajib mandi dalam kondisi ini kecuali atas anak laki-laki berumur 10 tahun ke atas dan anak perempuan yang berusia 9 tahun ke atas. Yang ketiga ya, atau yang kecil ya, itu tadi penyebab wajibnya mandi. Yang A itu keluarnya air mani dari tempat keluarnya, yang B masuknya kepala kemaluan laki-laki ke vagina wanita, yang C masuk Islamnya seorang kafir ya, walaupun dia kafir yang murtad, karena orang kafir tidak perlu wudu ya, tidak perlu mandi. Tapi kalau dia sudah Islam, dia diwajibkan mandi bila junub. Dalilnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara qaisab na'asimin ina aslama ayyag tasil, bahwa Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim agar mandi saat dia masuk Islam.
Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 355, An-Nasai bab 1 halaman 109 dan At-Tirmizi nomor 605. Beliau menghasankannya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil ya. Bab 1 halaman 163 sampai 164. Kemudian yang D, berhentinya darah haid dan nifas. Jadi kalau untuk wanita ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda kepada Fatimah binti Abu Ubais radhiyallahu anhuma. Ya. Iza aqbalatil haidatu pada is-shalah wa iza adbarat faktasili wasolli. Bila haid datang maka tinggalkanlah sholat, dan bila ia berlalu atau sudah berhenti maka mandilah dan sholatlah. Yang diriwayatkan Al-Bukhari nomornya 320 dan Muslim nomor 333. Nifas sama dengan haid menurut ijma ulama. Jadi kalau melahirkan ya ada masa nifas ya. Ya, selanjutnya yang kelima ya, meninggal dunia berdasarkan sabda Nabi SAW kepada kaum wanita yang memandikan Zainab putri beliau saat wafat. Iksil naha, ya, mandikanlah dia. Nabi SAW juga bersabda tentang orang yang wafat dalam keadaan berikhram. Irsiluhu bima in wasidrin. Mandikanlah dia agar dengan air dan daun bidara. Hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian hal ini sebagai suatu bentuk ibadah karena bila alasan memandikan adalah hadas, maka ia tetap tidak terangkat hilang selamanya. Sebabnya masih ada. Itulah ya bagian yang ke berapa tadi itu? Bagian yang ke 3 ya. Penyebab wajibnya mandi tadi ya. Buang air mani, yang satu maksudnya kepala yang kemaluannya masuk ke laki-laki vagina, masuknya Islam orang kafir, berhentinya darah haid, kemudian masa nifas ya. Terus meninggal dunia, orang meninggal juga wajib dimandikan. Sekarang bagian yang kelima, sifat dan tata cara mandi. Mandi junub memiliki 2 tata cara yang dianjurkan dan tata cara yang dianggap cukup. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya di bab taharah. Tata cara yang dianjurkan atau disunahkan membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan dan apa yang terkena kotoran, kemudian berwudu seperti wudu orang sholat, kemudian mengambil air dengan tangan untuk diselang-selang ke rambut kepala dengan memasukkan jari-jarinya di antara akar-akar rambutnya sehingga kulit kepalanya basah, kemudian mengguyur kepalanya 3 kali guyuran, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaqun alaih. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau adapun tata cara yang dianggap cukup, maka dengan meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Tata cara mandi yang disunahkan disebutkan oleh Maimunah radhiyallahu anhuma, dia berkata,
Wa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'al janabah fa'abra ala yadaihi faqasalahuma marrotain. Sampai akhir ya. Artinya Rasulullah SAW menyiapkan air untuk mandi junub, lalu beliau menuangkan kedua tangan beliau, lalu membasuh kedua tangan beliau 2 atau 3 kali, kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsak, membasuh wajah dan kedua tangan beliau, kemudian meratakan air ke badan beliau, kemudian membasuh tubuhnya, kemudian aku membawakan kain handuk kepada beliau, namun beliau tidak menginginkannya dan beliau mulai mengibaskan air dengan kedua tangan beliau. Ini dalilnya juga muttafaqun alaih ya. Semakna dengan ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Summa yukhallilu sya'rahu biyadih hatta iza zonna annahu qad arwa basyaratahu apado alaihi alma asalasa marrotin summa ghasala sa'ira jasadi. Kemudian Nabi menyelang-nyeling rambut kepada beliau dengan tangan beliau sampai ketika beliau mengira air telah membasahi kulit kepalanya. Beliau mengguyurnya air 3 kali kepada kepala, air 3 kali kepala, kemudian beliau membasuh seluruh tubuh beliau. Jadi di ini kepalanya ya, basah-basahin 3 kali, guyur badan ya. Semuanya dari kanan dulu ke kiri. Wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya saat mandi junub, namun untuk mandi haid dia harus membukanya berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini amro'atun asyuddu dobri roksi apaan kuduhu li lil janabah. Qala la innama yakfiki antahsi ala ro'siki salasa hasayatin summa tubdin alaikil ma patat kurin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat kepangan ya, rambutnya dikepang di kepala. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Beliau menjawab, tidak perlu. Kamu cukup hanya mencidukkan air sepenuhnya kedua telapak tangan, kemudian kepalamu 3 kali cidukan. Kemudian kamu mengguyurkannya air ke seluruh tubuh, maka kamu sudah suci. Dalilnya diriwayatkan Muslim ya, nomor 330. Sekarang bagian yang ketiga, mandi yang sunnah. Mandi wajib sudah dijelaskan di atas. Adapun mandi-mandi yang sunnah dan dianjurkan maka sebagian berikut ya. Ada 5 ya kurang lebih. Yang pertama itu mandi pada setiap selesai bersegama berdasarkan hadis
Abu Rafi bahwa Nabi SAW pernah suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lain. Abu Rafi berkata, "Fakultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan?" Qala hadza azka wa atyabu wa athhar. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikannya sekaligus di akhir persenggamaan? Beliau menjawab, mandi 2 kali ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 216 dan Ibnu Majah nomor 590, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 486. Yang kedua, mandi hari Jumat berdasarkan sabda Nabi SAW, iza ja'aha dukumul jumu'ah falyal tasil. Bila salah seorang dari kalian akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ini sunnah ya. Mandi ini adalah mandi sunnah yang paling ditekankan, artinya lebih ditekankan ya mandi. Jadi kalau bersih ya nggak mandi nggak apa-apa, cukup wudhu saja. 3, mandi sholat 2 hari raya Idul Fitri ya, atau Idul Adha. Itu mandi juga. Mandi ikhram untuk umroh dan haji karena Nabi SAW mandi saat hendak ikhram. Ya, tadi ini hukumnya sunnah ya. Yang kelima, mandi sehabis memandikan mayit berdasarkan sabda Nabi SAW, man ghassala mayyitan falyagtasil. Barang siapa memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Dalilnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1463, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 144. Bagian yang keempat, ya, tadi bagian ketiga itu mandi sunnah. Bagian yang keempat, hukum yang diakibatkan oleh orang-orang yang wajib mandi. Hukum-hukum yang diakibatkan atas hal tersebut bisa diuraikan secara global sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan jangan pula menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Ya, tidak boleh melintas ya. Bila dia sudah berwudu, maka boleh berdiam diri di masjid walaupun dia belum mandi janabah. Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah SAW, dan karena wudu mengingatkan hadas, dan wudu adalah salah satu dari 2 cara suci ya. Wudu dan mandi. 3, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Waqiah ya. Ayatnya 79. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonirrajim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan ya, mushaf ya. Dan sabda Nabi SAW, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf atau ya mushaf kecuali orang yang suci. Dalilnya diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya ya. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata,
kana alaihi salatu wassalamu la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illal janabah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah SAW salawat dan salam terlimpahkan atasnya untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Jadi kalau junub ya wudhu dulu atau langsung mandi ya. Dan karena di dalam tindakan melarangnya untuk membaca Al-Quran terkandung dorongan baginya untuk segera mandi dan menghilangkan penghalang untuk membaca Al-Quran. Jadi menyentuh juga gak boleh, membaca juga tidak boleh kalau lagi junub. Yang keempat, orang junub juga tidak boleh sholat sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Yang kelima, orang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada subbab ibadah yang mengharuskan berwudu di bab 5 yang lalu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ada 2 bab ini tadi, bab yang ke-6 ya, ke-5 dan ke-6 tentang musafuf ya, kemudian mandi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya ya, sehingga menambah ilmu saya dan ilmu kita semua. Tentu saja apa yang benar itu milik Allah, apa yang salah itu milik saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, untuk menambah ilmu kita. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.